Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha gedung wallet dan cara pembangunan dan perawatan dan juga formasi di bagian interior RBB. Oke teman-teman, kita sekarang melakukan pekerjaan seluf ya, seluf ataupun balok lantai 2. Nah ini memang cara menaikannya memang sangat sederhana teman-teman ya. Jadi memang ini kan panjang 12 meter. Ada juga tukang itu biasanya dirakit di atas. Tapi kalau saya memang baik lantai 2, 3, 4 itu semuanya rakit di bawah. Nanti ada tekniknya teman-teman gimana cara menaikkannya setiap balokan yang panjangnya 12 meter. Nah jadi memang kuncinya itu di styling teman-teman. Di styling itu harus bagus ataupun harus kuat dan pemasangannya tidak boleh bergoyang-goyang. Nah itu salah satu kuncinya. Jadi ini cukup dinaikkan oleh 4 orang karena memang ini kan panjang 12 meter dibagi 4. Jadi terdiri dari 4 tiang. Itu setiap tiang dipegang oleh masing-masing anggota seperti itu. Nah jadi ini balok ini besarannya 25 kali 20 teman-teman jadinya ya. Tapi kalau pembesiannya itu memang di 15 kali 20. Jadi masing-masing setiap sisi itu ada daging 2,5 cm, 2,5 cm. Jadi ada 5 cm yang free untuk dagingnya. Itu tekniknya seperti itu. Banyak juga yang membuat balok itu besar. Ada yang membuat pembesian sampai 20-25. Nah, tetapi ketika setelah dicor itu banyak besinya yang timbul. Jangan sampai seperti itu teman-teman, karena memang percuma pembesian kita besar tetapi di bagian sisi kiri kanan bawahnya itu atasnya tidak ada daging. Nah harus kita sesuaikan, apalagi kalau tukang-tukang yang hanya menguasai lapangan tanpa menguasai teknik-teknik gambar bangunan ataupun teknik proses perakitan besi. Itu biasanya memang kalau udah pekerjaannya seperti itu terus dilakukan. Nah dia nggak akan merubah, kecuali kalau kita memang paham bahwa kalau misalkan harus diketahui dulu besaran balok kolom kita berapa. Jadi pembesiannya harus masing-masing di setiap sisi itu harus ada daging. Jangan ketika dicor semuanya besinya nongol. Ada yang kelihatan di atas, kelihatan di samping, itu percuma. Kenapa? Karena berarti strukturnya itu tidak sempurna ataupun pembagian pembesian itu tidak pas. Nah, itu sangat berbahaya ketika misalkan ada getaran ataupun ada gempa, itu bisa saja dia patah. Kalau misalkan ininya kurang pas. Begitu juga sama adukan teman-teman. Harus benar-benar adukan itu harus mateng baru dituang di casting. Jangan sampai masih mentah. Nah, memang bagus sih menggunakan mesin molen teman-teman. Mesin molen itu kan memang dapatnya itu K225 atau K175 itu sudah bagus. Tapi kalau misalkan adukan manual memang harus menunggu seperti itu. Harus menunggu benar-benar matang baru boleh dituang. Ketika misalkan belum matang biasanya sih pasirnya itu terlihat. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kuncinya di sini, diinjekan di styling. Ini di X-nya ini penguncinya teman-teman ya. Jangan terlalu boros. Kadang ada sih teman-teman juga buat styling seperti ini. Nah, ditambahin lagi kayu dilurus sama injekan itu. Sebenarnya buat apa? Nah, terlalu boros menurut saya. Mending X. Nah, sampai ke atas nanti tuh X-nya itu hanya mengikuti X yang dari bawah. Hanya bersilang-silang. Jadi dia nggak akan bergerak. Dan kemudian gelegarnya itu yang kita injek itu di dalam kalau bisa dikasih paku ataupun dikasih pengunci di bagian dalamnya. Nah, itu salah satu kunci tekniknya teman-teman biar benar-benar kekuatan styling ataupun cara menaikkan pembesian seperti ini itu bisa dengan mudah. Kalau misalkan lantai atas nanti itu bisa menggunakan gerek ya, tetapi memang harus hati-hati ataupun memang membutuhkan tenaga lebih besar dan menggunakan tali itu beberapa tali tambang, menggunakan beberapa lonjor baru kemudian ditarik bersamaan ke atas seperti itu. Nah, nanti juga saya akan membuatkan stasiun terus di Al Amin Wallet teman-teman. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan juga ikutin terus perkembangan channel ini biar teman-teman itu nggak salah paham. Banyak juga yang komen kadang
komennya itu negatif teman-teman ya. Kenapa? Karena kadang belum selesai menonton video baru di awalnya aja sudah di komen. Makanya saya membuat channel ini sebenarnya untuk inspirasi aja, sedikit banyaknya mudah-mudahan terbantu oleh para petani-petani walet dari channel ini, karena memang kebanyakan channel YouTube itu yang dipamerin adalah hasil tanpa harus melihat prosesnya seperti apa. Nah, tetapi kalau channel ini saya benar-benar membuat channel ini untuk gimana caranya prosesnya, baru nanti hasilnya akan kita lihat seperti apa. Nah, biar teman-teman itu edukasinya pas, jangan sampai juga kadang nggak sabaran pengen langsung jadi, pengen langsung panen. Nah, itu harus hati-hati. Fungsi konsultan juga itu memang mengontrol pemilik RBW teman-teman. Makanya ketika di daerah masing-masing itu kalau ada konsultan pembangunan plus pemasangan audio memang lebih ini sih ya, bisa lebih hemat, kemudian bisa lebih tenang lah, ataupun bisa lebih, pemilik RBW itu bisa lebih ayem tanpa harus mengurusin misalkan kalau zong, kemudian kalau tanpa ada gangguan hama apa segala macam. Itu sebenarnya sih memang tugasnya konsultan. Makanya seperti itu. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.